Kita hidup di era yang bising di mana setiap momen kosong diisi dengan suara percakapan tak berujung, pikiran yang tak henti-hentinya, dan perangkat yang terus berkedip. Kita menyelami arus ini, lupa bahwa terkadang kekuatan tidak terletak pada berbicara lebih banyak atau berpikir lebih banyak, tetapi dalam mengetahui kapan harus berhenti. Filosofi Stoicisme memahami ini ribuan tahun yang lalu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar." Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan ketika kita mengurangi pikiran kosong, membebaskan pikiran kita dari beban yang tidak perlu. Ketika kita berbicara lebih sedikit, kita menghindari kesalahan dan kata-kata yang tidak disengaja yang dapat menyakiti orang lain. Ketika kita lebih fokus, kita mendedikasikan energi penuh kita untuk apa yang benar-benar penting. Hari ini, orang lupa bahwa keheningan bukanlah kekosongan, tetapi ruang di mana kebijaksanaan berkembang. Pemikir besar seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menunjukkan bahwa mengendalikan pikiran, kata-kata, dan fokus adalah kunci kehidupan yang bermakna dan efektif. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 7 manfaat penting dari berpikir lebih sedikit, berbicara lebih sedikit, dan lebih fokus. Ini adalah prinsip-prinsip sederhana namun kuat yang akan membantu Anda menemukan ketenangan, kebijaksanaan, dan kesuksesan dalam hidup. Nomor 1. Mengurangi stres dan kecemasan. Apakah Anda pernah merasa seperti pikiran Anda adalah roda pemintal tanpa henti, di mana pikiran terus berulang seperti dalam loop tak terbatas? Anda berkutat pada masa lalu, khawatir tentang masa depan, dan terobsesi dengan bagaimana orang lain memandang Anda, setiap saat dikonsumsi oleh ketakutan yang tak terlihat. Anda bertanya-tanya apakah ada cara untuk keluar dari siklus yang melelahkan ini? Jawabannya adalah, ya, jika Anda belajar cara berpikir lebih sedikit. Kita sering keliru percaya bahwa semakin banyak kita berpikir, semakin banyak kendali yang kita miliki atas segalanya. Namun kenyataannya, berpikir berlebihan hanya menjadikan Anda tawanan pikiran Anda sendiri. Mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali Anda tidak membawa manfaat, hanya mengikis kedamaian batin Anda. Epicurus, salah satu filsuf Stoa yang hebat, pernah berkata, "Manusia terganggu bukan oleh hal-hal, tetapi oleh pandangannya terhadapnya." Renungkan pernyataan ini. Ketika sesuatu terjadi, apakah itu kritik, pandangan tajam, atau kegagalan kecil, persepsi Anda tentang hal itu yang menentukan emosi Anda. Jika Anda melihat komentar sebagai serangan pribadi, Anda akan merasa sakit hati. Jika Anda melihat kegagalan sebagai tanda kelemahan, Anda akan terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Namun, jika Anda memilih untuk berpikir lebih sedikit dan hanya fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, Anda tidak akan lagi hanyut oleh emosi negatif tersebut. Bayangkan, Anda berdiri di ruangan yang penuh dengan orang asing yang akan bergabung dengan kelas keterampilan baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Itu bisa menjadi kelas seni, sesi seni bela diri, atau bahkan kursus tari. Saat Anda melangkah masuk, Anda merasakan kegugupan merayapi napas Anda. Semua orang di sekitar Anda tampak akrab satu sama lain, dengan percaya diri bertukar kata-kata dan berlatih gerakan, sementara Anda meraba-raba dengan canggung. Pikiran Anda mulai berpacu dengan pikiran-pikiran cemas. Apakah saya melakukan ini dengan benar? Bagaimana jika mereka menertawakan saya? Bagaimana jika saya mengacau dan semua orang memperhatikan? Kekhawatiran ini membanjiri pikiran Anda, membuat Anda ragu-ragu dan tidak dapat fokus pada pelajaran. Alih-alih membenamkan diri dalam pengalaman tersebut, Anda disibukkan dengan bagaimana orang lain memandang Anda. Tetapi bagaimana jika Anda berhenti terlalu banyak mempertanyakan diri sendiri? Bagaimana jika Anda hanya mendengarkan, mengamati, dan bereaksi secara alami? Anda akan melihat perbedaan yang signifikan ketika Anda tidak lagi menyiksa diri sendiri dengan kekhawatiran yang tidak terkendali. Anda
akan merasa bebas. Anda akan menyadari bahwa sebagian besar ketakutan Anda adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran Anda. Dan kepercayaan diri sejati datang dari melepaskan pikiran yang tidak perlu. Lihatlah mereka yang memancarkan rasa tenang dan ketenangan. Mereka bukan orang-orang yang terus-menerus mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Mereka bukan orang-orang yang tenggelam dalam pikiran negatif. Mereka adalah orang-orang yang berpikir hanya ketika perlu, berbicara ketika itu penting, dan fokus pada tindakan daripada keraguan diri. Anda dapat melatih diri untuk melakukan tantangan ini dengan bertanya pada diri sendiri, apakah pikiran ini layak mendapat perhatian saya? Apakah ini dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Berpikir lebih sedikit tidak berarti menjadi ceroboh atau acuh tak acuh. Sebaliknya, itu memungkinkan Anda untuk fokus pada pikiran yang benar-benar penting. Itu membantu Anda menghemat energi untuk hal-hal yang bermakna, daripada terjebak dalam siklus kekhawatiran yang tidak berguna tanpa akhir. Ketika Anda melepaskan pikiran yang tidak perlu, Anda akan merasa lebih ringan, kurang cemas, dan yang terpenting, Anda akan menjalani kehidupan yang lebih bebas. Namun, mengurangi kecemasan hanyalah langkah pertama. Setelah Anda belajar cara berpikir lebih sedikit, Anda akan menyadari bahwa ketenangan dan kedamaian adalah kekuatan sejati. Mereka tidak hanya membantu Anda mengendalikan emosi, tetapi juga menjadikan Anda seseorang yang dikagumi orang lain. Bayangkan seseorang yang tetap tidak tergoyahkan, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka kacau. Apa yang memungkinkan mereka menjadi seperti itu? Mari kita bahas di bagian berikutnya. Nomor 2, meningkatkan ketenangan dan kedamaian. Perawatan diri bukan hanya tentang tindakan eksternal seperti berolahraga atau menjaga pola makan sehat, tetapi juga tentang bagaimana kita memelihara pikiran kita. Membaca buku dalam keheningan, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bermeditasi selama beberapa menit dapat membantu kita mendapatkan kembali keseimbangan. Ketika kita meluangkan waktu untuk merawat pikiran dan tubuh kita, kita secara alami menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih selaras dengan diri kita sendiri. Namun, di dunia yang bising, di mana orang-orang tenggelam dalam percakapan yang tidak berarti dan aliran pikiran yang tak berujung, bagaimana kita bisa mencapai keadaan ini? Jawabannya sederhana. Berbicara lebih sedikit dan biarkan keheningan yang berbicara. Semakin sedikit seseorang berbicara, semakin sedikit kesalahan yang dibuatnya. Kata-kata yang tidak berarti tidak hanya menguras energi, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan atau kesalahpahaman yang tidak perlu. Epicurus pernah mengajarkan untuk tetap diam sebagian besar waktu dan berbicara hanya ketika Anda harus, dan kemudian secara singkat. Ini bukan hanya nasihat biasa, tetapi filosofi hidup yang membantu individu menumbuhkan pengendalian diri, menghindari konflik yang tidak perlu, dan menjaga kedamaian batin. Ketika seseorang dapat mengendalikan kata-kata mereka, mereka tidak hanya mengatur apa yang mereka katakan, tetapi juga memengaruhi bagaimana dunia menanggapi mereka. Lihatlah kehidupan Warren Buffett, salah satu investor terhebat sepanjang masa. Dia bukan tipe orang yang menggunakan kata-kata untuk memamerkan kecerdasannya atau membuktikan dirinya. Warren Buffett dikenal dengan saat-saat hening dalam rapat, di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendengarkan daripada berbicara. Diamnya bukanlah tanda kelemahan, tetapi demonstrasi kekuatan. Dengan berbicara lebih sedikit, dia memberi dirinya waktu untuk mengamati, menganalisis, dan berpikir secara mendalam sebelum membuat keputusan. Setiap kali dia berbicara, kata-katanya membawa bobot. Ada cerita menarik tentang Warren Buffett selama pertemuan penting dengan para pemimpin senior Berkshire Hathaway. Selama pertemuan yang berlangsung berjam-jam, semua orang dengan antusias berdebat, mencoba untuk menegaskan pendapat mereka. Namun, Buffett tetap diam, hanya mendengarkan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, dan tidak ada yang bisa memprediksi pendiriannya.
Suasana menjadi tegang karena kesunyiannya tampaknya lebih berbobot daripada diskusi yang berisik di sekitarnya. Ketika saat yang tepat tiba, Buffett hanya berbicara satu kalimat pendek, ringkas tetapi tegas, dan seluruh pertemuan bergeser ke arahnya. Dalam hal ini, diam bukanlah kepasifan, tetapi pernyataan yang tenang namun kuat. Kepercayaan diri itu mencerminkan kontrol, kepercayaan diri, dan di atas semua itu, pemahaman bahwa seseorang tidak selalu perlu berbicara untuk membuat dampak. Ketika kita tidak membiarkan dunia luar mendikte emosi kita, ketika kita tahu kapan harus tetap diam dan kapan harus berbicara, kita tidak lagi tersapu oleh gelombang emosi atau kekacauan orang lain. Tetapi mengapa diam begitu kuat? Karena memaksa orang lain untuk berpikir. Jika itu menempatkan mereka dalam keadaan ketidakpastian, itu memaksa mereka untuk menilai kembali kata-kata dan tindakan mereka. Mereka yang memanipulasi emosi orang lain seringkali mengharapkan reaksi langsung, kemarahan, kebingungan, atau perlawanan. Namun, ketika dihadapkan dengan keheningan yang teguh, mereka menjadi bingung. Pada saat itu, kendali berada di tangan individu yang diam. Di sisi lain, mereka yang berbicara berlebihan seringkali kehilangan rasa hormat dari orang lain. Kata-kata yang tidak perlu dapat mengurangi nilai diri seseorang. Mungkin seseorang sangat cerdas, tetapi jika mereka terus-menerus berbicara tanpa berpikir, orang lain akan berhenti menghargai apa yang mereka katakan. Sementara itu, mereka yang mengatur ucapan mereka dan memilih saat yang tepat untuk berbicara selalu didengar dan dihormati. Mempraktikkan seni berbicara lebih sedikit tidak berarti menjadi pasif atau menarik diri secara sosial. Itu berarti belajar menggunakan kata-kata sebagai alat yang ampuh, bukan sebagai refleks bawah sadar. Ketika Anda menguasai ucapan Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi terpengaruh oleh kata-kata negatif orang lain. Anda menjadi lebih tenang, tidak mudah terprovokasi, dan sebagai hasilnya, Anda dapat menjalani kehidupan yang lebih damai. Pernahkah Anda mengalami kekuatan keheningan dalam hidup Anda? Pernahkah Anda memilih untuk tidak bereaksi dan menyadari bahwa itu memberi Anda lebih banyak kendali dan ketenangan? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini. Nomor 3. Meningkatkan fokus dan produktivitas. Mia duduk di depan layar komputernya, jari-jarinya dengan ringan meluncur di atas keyboard, tetapi pikirannya melayang ke arah yang sama sekali berbeda. Kepalanya dipenuhi dengan aliran pikiran yang tak ada habisnya. Percakapan kemarin, apa yang mungkin orang lain pikirkan tentangnya, kekhawatiran tentang masa depan, dan 1 jam berlalu, dokumen di depannya masih hanya berisi beberapa baris yang tersebar. Mia tidak kekurangan waktu. Dia hanya menyia-nyiakannya. Seneca pernah berkata, bukan berarti kita punya waktu yang sedikit untuk hidup, tetapi kita menyia-nyiakannya banyak sekali. Hidup ini cukup panjang, dan jumlah yang cukup telah diberikan kepada kita. Ini bukan hanya panggilan untuk bangun, tetapi pengingat yang kuat bahwa pemborosan tidak terletak pada jumlah jam yang berlalu, tetapi dalam bagaimana kita membiarkan pikiran kita terfragmentasi dan terganggu oleh hal-hal yang tidak layak untuk diperhatikan. Kasus Mia tidak unik. Di dunia yang penuh dengan gangguan, orang semakin kehilangan kemampuan untuk fokus. Kita tidak benar-benar bekerja. Kita hanya membaca sekilas tugas-tugas dengan pikiran yang mengembara, terus-menerus ditarik menjauh oleh hal-hal sepele yang tidak bernilai. Bahaya sebenarnya bukanlah kita sibuk, tetapi kita tidak dapat dengan jelas membedakan apa yang benar-benar penting. Jadi, apa solusinya? Stoicisme mengajarkan bahwa fokus adalah keterampilan yang harus dikembangkan, dan pelajaran yang paling penting adalah belajar untuk menghilangkan yang tidak perlu, mengurangi pikiran yang tidak berguna, membatasi percakapan yang tidak berarti, dan mendedikasikan seluruh energi kita untuk apa yang benar-benar penting. Ketika Mia menyadari bahwa dia membiarkan pikiran yang tidak relevan mendominasi pikirannya, dia mulai mempraktikkan teknik sederhana namun ampuh, berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan. Apakah ini sepadan dengan energiku? Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kendalinya. Komentar orang lain, situasi hipotetis yang mungkin tidak akan pernah terjadi.
Semua pikiran ini hanya menguras fokusnya, sementara pekerjaan di depannya tetap belum selesai. Epicurus pernah berkata, "Jika Anda ingin meningkatkan diri, puaslah untuk terlihat tidak tahu apa-apa atau bodoh dalam hal-hal yang tidak penting." Kutipan ini menyoroti kebenaran bahwa tidak semuanya layak mendapatkan perhatian Anda. Jika Anda ingin menjadi pekerja yang efektif, Anda harus belajar untuk mengabaikan informasi yang tidak berguna dan berkonsentrasi pada tugas yang ada. Mia memutuskan untuk berubah. Dia mulai membatasi percakapan yang tidak perlu, bukan dengan mengisolasi dirinya dari orang lain, tetapi dengan memilih apa yang benar-benar layak untuk didiskusikan. Dia berhenti terlibat dalam perdebatan yang tidak berarti di media sosial, berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat dia ubah, dan malah mengarahkan semua energinya pada apa yang dapat dia kendalikan: pekerjaannya, kreativitasnya, dan tujuan-tujuannya yang berarti. Hanya dalam seminggu, produktivitas Mia meningkat secara signifikan. Dia tidak lagi merasa lelah meskipun dia bekerja dengan intens, karena pikirannya telah berhenti membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Perbedaannya bukan pada memiliki lebih banyak waktu, tetapi dalam menggunakannya secara sadar. Filsafat Stoik tidak mendesak Anda untuk melakukan lebih banyak hal. Ia mendesak Anda untuk melakukan yang lebih baik dengan menghilangkan gangguan. Kita seringkali mengacaukan antara kesibukan dengan menjadi efektif. Seseorang dapat bekerja 10 jam sehari, tetapi jika pikirannya tidak fokus, jam-jam tersebut menjadi tidak berarti. Jadi, bagaimana kita dapat melatih diri untuk fokus? Pertama, belajarlah untuk mengendalikan pikiran Anda. Pikiran yang tidak perlu seperti rumput liar. Jika Anda tidak menyingkirkannya, mereka akan dengan cepat mengambil alih seluruh taman pikiran Anda. Berhati-hatilah saat Anda terjebak dalam kekhawatiran yang tidak berguna, dan dengan lembut alihkan perhatian Anda. Kedua, kurangi bicara dan perbanyak mendengarkan. Ketika Anda mengurangi percakapan yang tidak berarti, Anda menciptakan lebih banyak ruang untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Beberapa keheningan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda seseorang yang memahami nilai kata-kata. Ketiga, ciptakan lingkungan yang bersih secara mental. Letakkan ponsel Anda, matikan notifikasi, dan jauhi gangguan saat bekerja. Hadir sepenuhnya seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang penting pada saat itu. Anda akan berubah, dan Anda juga bisa. Ketika Anda belajar untuk mengurangi pikiran yang tidak perlu, membatasi kata-kata yang tidak berguna, dan fokuslah pada apa yang benar-benar penting, Anda akan menyadari bahwa kekuatan yang sebenarnya tidak datang dari melakukan banyak tugas sekaligus, tetapi dari mendedikasikan seluruh pikiran Anda untuk satu hal dan melakukannya dengan baik. Nomor 4, meningkatkan pengendalian diri. Para ilmuwan terus mempelajari pentingnya pengendalian diri sebagai kekuatan yang dapat kita manfaatkan untuk menjalani kehidupan yang lebih sukses dan memuaskan. Untungnya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan ini. Kemampuan untuk mengendalikan emosi dan dorongan negatif adalah ciri khas pemimpin yang berpengalaman. Orang yang memiliki pengendalian diri tidak mudah terseret dalam kekacauan emosional atau membiarkan rangsangan eksternal mengarahkan mereka keluar jalur. Di dunia yang tidak stabil, di mana setiap tindakan dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, pengendalian diri bukan hanya sifat yang diinginkan, tetapi juga tangguh. Keunggulan filosofi Stoik telah lama menekankan bahwa ketenangan dan ketahanan datang dari dalam, bukan dari keadaan eksternal. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan berpikir lebih sedikit, berbicara lebih sedikit, dan lebih fokus. Berpikir berlebihan dapat menjebak kita dalam siklus kekhawatiran, rasa tidak aman, dan kehilangan kendali. Berbicara terlalu banyak dapat mengekspos kelemahan kita, menyebabkan komentar yang tidak bijaksana, dan menciptakan situasi yang tidak diinginkan. Namun, ketika kita berlatih menahan diri, kita menjadi penguasa diri kita sendiri, bukan diatur oleh emosi kita. Bayangkan situasi di mana seseorang menghina Anda dalam sebuah rapat. Reaksi pertama Anda mungkin marah. Sebagian dari diri Anda ingin segera membalas untuk membuktikan bahwa Anda tidak mudah diganggu. Namun, bagaimana jika Anda berhenti sejenak, tidak langsung bereaksi, dan cukup mengamati tanpa mengatakan apapun? Apa yang akan terjadi? Keheningan muncul,
Dan pada saat itu, Anda mendapatkan kembali kendali. Anda tidak lagi dipimpin oleh emosi Anda. Anda berdiri di posisi yang lebih tinggi, di mana ketenangan Anda menjadi deklarasi kekuatan batin yang hening namun kuat. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Ini adalah inti dari pengendalian diri. Kita tidak dapat mendikte bagaimana dunia beroperasi, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Ketika seseorang menghina Anda, Andalah yang memutuskan apakah itu benar-benar penghinaan. Ketika kejadian yang tidak terduga terjadi, Andalah yang memilih apakah akan panik atau menghadapinya dengan tenang. Orang yang kurang pengendalian diri mudah dimanipulasi oleh emosi yang cepat berlalu. Kata-kata kasar dari seseorang dapat merusak seluruh hari mereka. Kegagalan kecil dapat sepenuhnya menguras motivasi mereka. Namun, ketika Anda belajar untuk lebih sedikit memikirkan hal-hal yang tidak sepadan dengan perhatian Anda membebaskan diri dari beban mental yang tidak perlu. Anda tidak membiarkan orang lain mendikte suasana hati Anda karena Anda memahami bahwa emosi bukanlah fakta. Mereka hanyalah reaksi sementara dari pikiran. Sama halnya ketika Anda berbicara lebih sedikit, Anda menghindari membuat keputusan yang terburu-buru. Kata-kata adalah pedang bermata dua. Mereka dapat membangun reputasi Anda, tetapi juga dapat menghancurkan Anda dalam sekejap. Dengan berlatih menahan diri, Anda belajar menggunakan kata-kata Anda dengan tujuan, bukan hanya bereaksi. Seorang pemimpin tidak perlu meninggikan suara mereka untuk menegaskan otoritas. Terkadang, diam di waktu yang tepat adalah tanda kekuasaan yang paling jelas. Pikirkan kembali ke saat Anda sedang berdebat. Apakah Anda merasa bahwa semakin Anda mencoba menjelaskan diri sendiri, semakin buruk situasinya? Ini terjadi karena dalam konfrontasi kita sering tidak benar-benar mendengarkan. Kita hanya menunggu giliran kita untuk merespons. Namun, jika Anda memilih diam, biarkan orang lain mengungkapkan semua yang ingin mereka katakan, dan hanya menanggapi ketika benar-benar diperlukan, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar konflik dapat diselesaikan tanpa konfrontasi. Pada akhirnya, pengendalian diri sejati datang dari fokus. Ketika Anda berkonsentrasi pada apa yang benar-benar penting, Anda secara alami melepaskan hal-hal sepele. Anda berhenti memperhatikan gosip yang tidak berarti dan mengkhawatirkan masalah di luar kendali Anda. Anda memahami bahwa energi Anda terbatas dan hanya boleh dihabiskan untuk apa yang benar-benar pantas. Dalam hidup akan selalu ada saat-saat yang menguji kemampuan kita untuk tetap tenang. Berita buruk, komentar kasar, atau situasi yang tidak terduga. Semua ini dapat menantang pengendalian diri kita. Namun, jika Anda melatih diri untuk lebih sedikit memikirkan hal-hal yang tidak penting, berbicara lebih sedikit ketika tidak perlu, dan fokus pada apa yang penting, Anda akan menyadari bahwa Anda dapat mengatasi tantangan apapun dengan pikiran yang tenang. Pengendalian diri bukanlah sifat bawaan, itu adalah keterampilan, dan seperti keterampilan lainnya, itu dapat dipraktikkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Mulailah hari ini. Sebelum bereaksi terhadap apapun, berhentilah, ambil napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar sepadan dengan energiku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Anda tidak harus terlibat dalam setiap argumen atau perlu terpengaruh oleh setiap kritik. Ketika Anda mengendalikan reaksi Anda mengendalikan hidup Anda, dan itu adalah kekuatan sejati. Nomor 5. Berkomunikasi lebih efektif. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang pertukaran informasi, tetapi tentang hubungan yang lebih dalam, memahami emosi dan niat di balik apa yang dikatakan. Kata-kata dapat menyampaikan makna, tetapi nada, diam, dan waktu, ketika Anda memilih untuk berbicara atau tidak berbicara, adalah apa yang benar-benar memberi komunikasi bobotnya. Ketika Anda belajar untuk berbicara lebih sedikit, berpikir lebih sedikit tentang hal-hal yang tidak penting, dan lebih fokus pada esensi percakapan, setiap kata yang Anda ucapkan akan membawa lebih banyak makna. Simon Sinek, salah satu pembicara inspirasional terkemuka di dunia, adalah contoh nyata dari kekuatan menahan diri dalam komunikasi. Dia tidak terburu-buru mengisi waktu dengan kalimat yang panjang atau rumit. Sebagai gantinya, Sinek menggunakan teknik yang sederhana namun sangat efektif. Jeda strategis. Tonton salah satu pidato-pidatonya yang terkenal, khususnya yang dimulai dengan
Mengapa? Sinek tidak hanya menyajikan teori-teori, dia bercerita dengan tempo yang disengaja. Setiap kali dia memperkenalkan sebuah ide penting, alih-alih langsung melanjutkan, dia berhenti sejenak, melihat ke arah audiens, dan memberi mereka waktu untuk menyerap informasi. Momen hening inilah yang membuat kata-katanya lebih menonjol di benak pendengarnya. Sinek memahami bahwa keheningan bukanlah ruang kosong yang perlu diisi, melainkan alat yang meningkatkan kekuatan kata-kata. Ketika seorang pembicara berani berhenti sejenak tanpa terburu-buru, audiens juga akan berhenti sejenak untuk berpikir. Itulah mengapa dia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan hubungan yang dalam, membuat pesannya berkesan dan berdampak. Seneca, salah satu filsuf Stoa yang hebat, pernah berkata, "Selama Anda hidup, teruslah belajar bagaimana untuk hidup." Hal yang sama berlaku untuk komunikasi. Itu bukan hanya keterampilan, tetapi proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ketika Anda memilih untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, Anda akan menyadari bahwa sebagian besar percakapan sering didominasi oleh cerita-cerita tidak perlu, keluhan, atau bualan yang tidak berarti. Alih-alih terlibat dalam percakapan sepele, tanyakan pada diri Anda, apakah pernyataan ini perlu? Apakah itu menambah nilai? Apakah itu membantu seseorang? Jika jawabannya tidak, lebih baik tetap diam. Diam bukanlah tanda kelemahan atau kurang percaya diri. Sebaliknya, itu menunjukkan pengendalian diri, menghormati orang lain, dan yang terpenting, menghormati diri sendiri. Salah satu kesalahan terbesar dalam komunikasi adalah mendengarkan hanya untuk menanggapi, daripada untuk mengerti. Ketika Anda berbicara terlalu banyak, Anda mungkin secara tidak sengaja melewatkan hal-hal penting yang orang lain coba sampaikan. Namun, ketika Anda belajar untuk berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan, Anda tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, tetapi juga membuat orang lain merasa dihormati, diharapkan, dan didengar. Pendengar yang baik tidak hanya mendengarkan dengan telinga mereka, tetapi juga dengan mata dan hati mereka. Mereka mengamati bagaimana orang lain bergerak, mengekspresikan emosi, dan mencari apa yang tidak terucapkan, hal-hal yang seringkali membawa makna terbesar. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami apa yang tersembunyi dalam keheningan. Kita sering keliru percaya bahwa mereka yang berbicara lebih banyak lebih cerdas, tetapi pada kenyataannya, mereka yang berbicara lebih sedikit tetapi dengan mendalam meninggalkan kesan yang paling kuat. Marcus Aurelius pernah mengingatkan kita, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi, jadilah jalan. Terapkan filosofi ini untuk komunikasi. Ketidaksabaran untuk mengisi celah dalam percakapan bisa menjadi hambatan. Tetapi jika Anda tahu cara menggunakannya dengan bijak, keheningan itu bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengarahkan percakapan ke arah yang paling bermanfaat bagi Anda. Cobalah ini. Ketika seseorang memprovokasi Anda, daripada terburu-buru untuk merespons, tetaplah diam dan amati. Anda akan melihat mereka menjadi gelisah karena mereka tidak menerima reaksi yang mereka harapkan. Diam Anda adalah pernyataan terkuat dari harga diri dan kontrol emosional. Komunikasi bukan tentang berbicara lebih banyak, tetapi tentang berbicara cukup dan sampai pada titik. Ketika Anda mempraktikkan keheningan yang disengaja, belajarlah untuk mendengarkan dan berbicara hanya ketika benar-benar diperlukan. Anda tidak hanya akan meningkatkan nilai kata-kata Anda, tetapi juga mendapatkan rasa hormat yang lebih besar dari orang lain. Cobalah hari ini, bicara lebih sedikit, fokus pada apa yang benar-benar penting, dan amati bagaimana dunia berubah di sekitar Anda. Apakah Anda pernah mengalami saat di mana keheningan memberi Anda kekuatan lebih dari 1000 kata? Jika demikian, bagikan cerita Anda di komentar di bawah ini. Saya akan senang mendengarnya. Nomor 6. Membangun rasa hormat dari orang lain. Ada kebenaran yang sedikit orang sadari. Mereka yang berbicara lebih sedikit dan mengendalikan kata-kata mereka dengan baik seringkali lebih dihormati. Di dunia di mana setiap orang terburu-buru untuk berbicara, di mana orang bersaing untuk didengar, keheningan selektif menciptakan kekuatan. Mereka yang berbicara sedikit tidak melakukannya karena mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena mereka mengerti bahwa nilai kata-kata tidak terletak pada kuantitasnya, tetapi dalam bobotnya. Marcus Aurelius pernah menulis, nilai seorang pria tidak lebih besar dari ambisinya.
Nilai seseorang tidak terletak pada kata-kata indah yang diucapkannya, tetapi pada besarnya hal-hal yang benar-benar ia kejar. Mereka yang berambisi besar, pemimpin terbesar, bukanlah mereka yang paling banyak bicara, tetapi mereka yang tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Ini adalah sesuatu yang dipraktikkan oleh para filsuf Stoa berabad-abad yang lalu. Mereka tidak percaya pada pidato yang panjang atau persuasi melalui retorika. Mereka percaya pada pengendalian diri dan kekuatan batin yang mencegah mereka dari tersapu oleh kebutuhan untuk mengekspresikan atau membuktikan sesuatu kepada orang lain. Inilah yang menciptakan rasa hormat sejati, sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan berbicara terlalu banyak, tetapi hanya dapat dibangun melalui ketenangan dan pengendalian diri. Kata-kata adalah pedang bermata dua. Kata-kata dapat meningkatkan nilai Anda, tetapi juga dapat menguranginya di mata orang lain. Orang yang terlalu banyak bicara seringkali kehilangan otoritasnya karena mereka membuat kata-kata mereka terlalu murah. Jika Anda tidak tahu kapan harus berhenti, Anda akan jatuh ke dalam perangkap berbicara berlebihan tanpa benar-benar mengatakan sesuatu yang berarti. Amati pemimpin sejati. Mereka bukanlah suara paling keras di ruangan, tetapi mereka yang berbicara paling sedikit tetapi memiliki pengaruh terbesar. Mereka mendengarkan sebelum menanggapi. Mereka berpikir sebelum berbicara. Ketika mereka berbicara, mereka menarik perhatian karena orang tahu bahwa setiap kata yang mereka gunakan memiliki bobot. Seorang pemimpin tidak perlu berteriak untuk membuat karyawan mendengarkan. Dia tidak perlu berbicara tanpa henti untuk membuktikan kecerdasannya. Ketenangan, menahan diri, dan kemampuan untuk berbicara pada saat yang tepat dan dengan fokus yang tepat adalah apa yang membuatnya dihormati. Ketika Anda mengendalikan kata-kata Anda juga mengendalikan bagaimana orang lain memandang Anda. Mungkin hal yang paling sulit adalah belajar untuk merangkul keheningan. Orang sering takut diam karena mereka mengasosiasikannya dengan kecanggungan, kekosongan, atau kelemahan. Namun, sebaliknya, individu terkuat adalah mereka yang dapat duduk dalam diam tanpa merasa gelisah atau tidak nyaman. Mereka mengerti bahwa terkadang pandangan diam memiliki bobot lebih dari 1000 kata. Pernahkah Anda mencoba menahan diri untuk tidak menanggapi provokasi? Pernahkah Anda menahan diri untuk berbicara segera dan sebagai gantinya hanya mengamati dan menunggu? Jika Anda pernah, Anda akan menyadari bahwa diam bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan. Itu memaksa orang lain untuk berefleksi, membuat mereka merasa tidak yakin, dan memaksa mereka untuk berpikir lebih hati-hati tentang apa yang baru saja mereka katakan. Rasa hormat tidak datang dari mencoba untuk memberi kesan dengan kata-kata, tetapi dari memiliki cukup kepercayaan diri untuk tidak berbicara terlalu banyak. Kata-kata yang Anda ucapkan harus memiliki bobot, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan mengetahui kapan untuk tetap diam. Rasa hormat yang Anda terima dari orang lain adalah cermin yang memantulkan harga diri yang Anda miliki untuk diri sendiri. Ketika Anda tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan diri, ketika Anda dapat mengendalikan kata-kata Anda mengirim pesan yang kuat. Saya tidak perlu berbicara untuk menegaskan nilai saya. Harga diri saya sendiri sudah cukup untuk menciptakan dampak. Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa yang benar-benar membuat hidup bermakna? Apakah itu keberhasilan, pengakuan dari orang lain, atau prestasi yang telah Anda capai? Jawabannya sebenarnya lebih sederhana dari yang Anda pikirkan. Ini bukan tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang bagaimana Anda fokus pada apa yang benar-benar penting yang menentukan kualitas hidup Anda. Jika Anda pernah merasa kewalahan oleh terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kata-kata yang tidak berarti, dan terlalu banyak gangguan, maka sekaranglah saatnya untuk belajar bagaimana hidup lebih sederhana, lebih dalam, dan lebih bermakna. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda temukan selanjutnya dapat mengubah cara Anda melihat kehidupan selamanya. Nomor 7. Jalani hidup yang lebih bermakna dan lebih sederhana. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu mengejar hal-hal yang cepat berlalu, hanya untuk menyadari bahwa kita tersesat di antara ratusan hal yang tidak benar-benar penting. Otak manusia adalah mesin yang kompleks, tetapi alih-alih menguasainya, kita tersapu oleh aliran pikiran yang tidak perlu, kekhawatiran yang tidak perlu,
dan kata-kata yang tidak berarti. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa orang-orang yang hidup sederhana seringkali merasa lebih bahagia? Itu bukan karena mereka kurang berambisi, tetapi karena mereka mengerti apa yang benar-benar layak dikejar. Ketika Anda berhenti sejenak dan melihat lebih dalam ke dalam hidup Anda akan menyadari bahwa banyak hal hanya menambah kecemasan Anda tanpa membawa nilai nyata. Pikiran tentang masa lalu yang tidak dapat Anda ubah, kekhawatiran tentang masa depan yang tidak dapat Anda kendalikan, percakapan yang tidak berarti hanya untuk mengisi keheningan, semua hanyalah kebisingan yang mengaburkan makna hidup yang sebenarnya. Ketika Anda berhenti memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali Anda akan merasa lebih ringan dan lebih bebas. Anda tidak akan lagi khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain, tidak lagi terlibat dalam argumen yang tidak ada gunanya, dan yang terpenting, Anda akan memiliki cukup ruang mental untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ada seorang pria yang terobsesi untuk menyenangkan semua orang. Dia khawatir tentang setiap kata yang dia katakan. Takut jika dia tidak segera menanggapi, dia akan dianggap acuh tak acuh. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, mencoba membuktikan dirinya, terlibat dalam perdebatan tanpa akhir hanya untuk mempertahankan pendapatnya. Namun suatu hari, dia memutuskan untuk berubah. Dia berhenti peduli tentang hal-hal sepele, berhenti mencari validasi dari orang lain. Sebaliknya, dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, fokus pada pekerjaannya, dan berbicara hanya ketika diperlukan. Hidupnya tidak hanya menjadi lebih sederhana, tetapi juga lebih bermakna. Inilah kekuatan berpikir lebih sedikit dan lebih fokus. Ketika Anda melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu, Anda akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari membutuhkan lebih sedikit. Hidup tidak berarti melepaskan ambisi atau tidak berjuang untuk sukses. Sebaliknya, itu berarti mengetahui apa yang benar-benar bernilai, menginvestasikan pikiran dan energi Anda ke dalam kehidupan yang lebih sederhana. Semakin banyak ruang yang Anda miliki untuk menikmati apa yang benar-benar penting, makanan keluarga yang hangat, sore yang tenang, membaca buku, percakapan yang mendalam dengan belahan jiwa, hal-hal ini dapat dengan mudah diabaikan jika pikiran Anda terus-menerus dipenuhi dengan pikiran yang tidak perlu. Namun, jika Anda dapat melepaskan hal-hal sepele, Anda akan menemukan kebebasan yang tidak pernah Anda ketahui dapat Anda miliki. Ketika Anda berpikir lebih sedikit, Anda tidak akan lagi dihantui oleh skenario negatif yang diciptakan pikiran Anda. Ketika Anda berbicara lebih sedikit, kata-kata Anda akan lebih berbobot, dan Anda tidak akan lagi merasa perlu menjelaskan semuanya kepada semua orang. Ketika Anda lebih fokus, Anda akan mulai hidup dengan niat daripada tersapu oleh gangguan eksternal. Berbicara lebih sedikit tidak berarti benar-benar diam. Itu berarti berbicara hanya bila perlu. Lebih fokus tidak berarti keras kepala. Itu berarti mengetahui kemana harus mengarahkan pikiran Anda. Ketika Anda mencapainya, Anda akan menyadari bahwa hidup tidak serumit kelihatannya. Kita hanya membuatnya rumit karena mengkhawatirkan terlalu banyak hal yang tidak penting. Hidup sederhana bukanlah hidup yang buruk, tetapi hidup yang terbebas dari batasan yang tidak berarti. Hidup yang bermakna bukanlah hidup yang dipenuhi dengan kejadian-kejadian besar, tetapi hidup di mana setiap momen dihargai dan dijalani sepenuhnya. Jadi, luangkan waktu untuk berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar penting bagi Anda. Berapa banyak energi yang Anda dedikasikan untuk hal-hal itu? Jika jawabannya tidak banyak, maka mungkin inilah saatnya bagi Anda untuk mulai berpikir lebih sedikit, berbicara lebih sedikit, dan lebih fokus. Karena pada akhirnya, hidup yang sederhana adalah fondasi dari kehidupan yang bermakna. Kita telah mengeksplorasi kekuatan berpikir lebih sedikit, berbicara lebih sedikit, dan lebih fokus melalui lensa filsafat Stoik. Dari mengendalikan pikiran kita untuk mengurangi kecemasan, berbicara lebih sedikit untuk menumbuhkan ketenangan, hingga lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini semua adalah prinsip yang dapat membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih damai, bermakna, dan efektif. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus menekankan bahwa sementara kita tidak dapat mengendalikan dunia luar,
kita dapat mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Dan itu dimulai dengan pikiran, kata-kata, dan fokus kita. Apakah Anda mempraktikkan prinsip-prinsip ini dalam hidup Anda? Mana yang menurut Anda paling menantang? Mengurangi pemikiran berlebihan, mengelola ucapan Anda, atau mempertahankan fokus? Bagikan pemikiran Anda di komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak kehilangan konten yang lebih menginspirasi. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang untuk melanjutkan perjalanan pertumbuhan pribadi Anda dengan filosofi Stoik.